di webinar ini. Bisa menyaksikan video profil dari Rumah Cinta Syamil Akikah ya Bun. Webinar akan dimulai di jam 14.10. Berikut videonya ya Bun. Semua dimulai dari sini. Pada tahun 2017, peternakan domba Winfarm melebarkan sayapnya dengan menjalin kerjasama untuk mendirikan dapur makluan akikah yang diberi nama Pawon Raos. Cita-cita untuk memberikan layanan akikah yang berkualitas dan sesuai syariat semakin kuat. Puncaknya pada tanggal 16 September 2018, Winfarm resmi meluncurkan brand akikah sendiri yang diberi nama Syamil Akikah. Syamil Akikah hadir dengan misi mulia untuk menyediakan layanan akikah yang lengkap dengan harga terjangkau, kualitas terbaik, dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Semangat tersebut kami tuangkan dalam slogan brand kami, membebaskan tanpa memberatkan. Dalam kurun waktu 5 tahun, Alhamdulillah Syamil Akikah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kepercayaan masyarakat mengantarkan Syamil Akikah untuk terus memperbaiki layanan hingga saat ini kami memiliki 4 dapur utama, yaitu di Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus memperdekat layanan kami dengan masyarakat demi terus menjaga kualitas dari produk-produk Syamil Akikah. Seiring dengan banyaknya customer yang kami layani, kami mulai memahami bahwa proses kehamilan sampai dengan proses persalinan, semua customer kami merasakan pengalaman baru dalam hidupnya. Tentu pengalaman itu adalah pengalaman kebahagiaan yang akan selalu terkenang. Menurut kami, kebahagiaan itu hadir dari sebuah simbol, yakni rumah. Dari rumah kita mendapatkan pelajaran dan cinta kasih pertama kita. Kami juga meyakini bahwa momen kelahiran anak pertama adalah momen yang tidak akan pernah terlupakan. Untuk itu, sebagai komitmen kami di tahun 2024 ini, kami memutuskan untuk merubah nama Syamil Akikah secara resmi menjadi Rumah Cinta Syamil Akikah. Transformasi ini menandakan babak baru bagi Rumah Cinta Syamil Akikah untuk terus berkembang, memperbaiki layanannya dengan cara menyediakan edukasi seputar kehamilan dan juga persalinan, yang nantinya akan bekerja sama dengan partner-partner yang berpengalaman di bidangnya. Saya telah mengikuti webinar pada 28 Agustus 2024 lalu bersama dengan Bu Bidan Fatimah Tunisa mengenai manajemen laktasi kunci sukses untuk mengasihi. Menurut saya, materi yang diberikan sangat bermanfaat terutama untuk ibu menyusui, karena di situ diinformasikan bahwa bagaimana cara pelekatan yang benar agar ASI yang keluar maksimal, si ade bayi juga dapat menyusui dengan nyaman, terus ibu menyusuinya juga dapat menyusui dengan nyaman juga, seperti itu. Bagaimana caranya agar puting tidak lecet. Terima kasih atas webinar yang telah diadakan. Itu dia salah satu testimoni dari Bunda Hebat yang telah mengikuti webinar gratis yang diadakan oleh Rumah Cinta Syamil Akikah. Alhamdulillah, Rucisa telah berhasil menjalankan komitmennya dalam memberikan edukasi melalui webinar dengan para ahli sebagai narasumbernya. Para peserta webinar juga berkesempatan untuk memenangkan berbagai undian menarik seperti Bunda Putri yang beruntung mendapatkan hadiah kuda-kudaan untuk sang buah hati. Semua dimulai dari sini. Pada tahun 2017, peternakan domba Winfarm melebarkan sayapnya dengan menjalin kerjasama untuk mendirikan dapur makluan akikah yang diberi nama Pawon Raos. Cita-cita untuk memberikan layanan akikah yang berkualitas dan sesuai syariat semakin kuat. Puncaknya pada tanggal 16 September 2018, Winfarm resmi meluncurkan brand akikah sendiri yang diberi nama Syamil Akikah. Syamil Akikah hadir dengan misi mulia untuk menyediakan layanan akikah yang lengkap dengan harga terjangkau, kualitas terbaik, dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Semangat tersebut kami tuangkan dalam slogan brand kami, membebaskan tanpa memberatkan. Dalam kurun waktu 5 tahun, Alhamdulillah Syamil Akikah mengalami pertumbuhan yang luar biasa.
Kepercayaan masyarakat mengantarkan Syamil Akikah untuk terus memperbaiki layanan hingga saat ini kami memiliki 4 dapur utama, yaitu di Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus memperdekat layanan kami dengan masyarakat demi terus menjaga kualitas dari produk-produk Syamil Akikah. Seiring dengan banyaknya customer yang kami layani, kami mulai memahami bahwa proses kehamilan sampai dengan proses persalinan, semua customer kami merasakan pengalaman baru dalam hidupnya. Tentu pengalaman itu adalah pengalaman kebahagiaan yang akan selalu terkenang. Menurut kami, kebahagiaan itu hadir dari sebuah simbol, yakni rumah. Dari rumah kita mendapatkan pelajaran dan cinta kasih pertama kita. Kami juga meyakini bahwa momen kelahiran anak pertama adalah momen yang tidak akan pernah terlupakan. Untuk itu, sebagai komitmen kami di tahun 2024 ini, kami memutuskan untuk merubah nama Syamil Akikah secara resmi menjadi Rumah Cinta Syamil Akikah. Transformasi ini menandakan babak baru bagi Rumah Cinta Syamil Akikah untuk terus berkembang, memperbaiki layanannya dengan cara menyediakan edukasi seputar kehamilan dan juga persalinan, yang nantinya akan bekerja sama dengan partner-partner yang berpengalaman di bidangnya. Saya telah mengikuti webinar pada 28 Agustus 2024 lalu bersama dengan Bu Bidan Fatimah Tunisa mengenai manajemen laktasi kunci sukses untuk mengasihi. Menurut saya, materi yang diberikan sangat bermanfaat terutama untuk ibu menyusui, karena di situ diinformasikan bahwa bagaimana cara pelekatan yang benar agar ASI yang keluar maksimal, si ade bayi juga dapat menyusui dengan nyaman, terus ibu menyusuinya juga dapat menyusui dengan nyaman juga, seperti itu. Bagaimana caranya agar puting tidak lecet. Terima kasih atas webinar yang telah diadakan. Itu dia salah satu testimoni dari Bunda Hebat yang telah mengikuti webinar gratis yang diadakan oleh Rumah Cinta Syamil Akikah. Alhamdulillah, Rucisa telah berhasil menjalankan komitmennya dalam memberikan edukasi melalui webinar dengan para ahli sebagai narasumbernya. Para peserta webinar juga berkesempatan untuk memenangkan berbagai undian menarik seperti Bunda Putri yang beruntung mendapatkan hadiah kuda-kudaan untuk sang buah hati. Nah, itu dia company profil dari Rucisa ya, Bun. Kita doakan semoga Rucisa menjadi jasa akikah nomor 1 dan acara webinar siang hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin bisa langsung kita mulai aja ya, Bun, untuk acara webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda dan selamat bergabung dalam webinar pada siang hari ini yang insya Allah berkahi. Semoga Bunda dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya boleh dong Bun tulis di kolom chat nama Bunda dan asal kota Bunda dari mana biar kita bisa saling kenal satu dengan yang lainnya. Seperti pepatah ya Bun, tak kenal maka tak sayang. Boleh dong Bun di komen di kolom chat nih Bunda dari daerah mana? Oke, ada Bunda Syafira ya. Ada Bunda Syafira, ada Bunda Lia, ada Bunda Rani. Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kesehatan ya Bun. Tak lupa juga saya mau ucapkan terima kasih untuk Bunda Hebat yang ada di sini atas semangat dan antusiasnya untuk berdiskusi bersama dalam webinar hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Apriyani dan saya akan menjadi MC untuk webinar kita pada siang hari ini. Halo Kalia. Semoga webinar ini dapat memberikan banyak informasi bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam hal pemberian ASI untuk buah hati tercinta. Tema kita hari ini sangat penting ya Bun, dan relevan, yaitu tentang kiat sukses menyusui sampai 2 tahun. Bunda-bunda tentu tahu betapa pentingnya masa-masa awal tumbuh kembang anak
Dan salah satu langkah penting yang Bunda lakukan adalah memberi ASI dengan cara yang benar. Kami berharap setelah mengikuti webinar ini, bunda-bunda semua bisa lebih percaya diri ya, dan lebih memahami nih bagaimana cara memberi ASI yang sehat dan bergizi untuk si kecil. Sebelum kita mulai ada beberapa hal nih yang perlu bunda ketahui dari jalannya acara ini. Yang pertama, webinar ini akan berlangsung selama sekitar 90 menit ya Bun. Akan ada 2 sesi utama, yaitu materi dari narasumber dan sesi tanya jawab. Bunda-bunda bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur chat, dan kami akan membacakan beberapa pertanyaan di akhir sesi webinar. Oh iya Bunda, bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, nanti akan mendapatkan hadiah dari Rumah Cinta Syamil Akika. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar kita hari ini ya Bun. Bunda-bunda, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Ada Bu Risda, ahli gizi dan konselor menyusui dari Sajian Gizi, dan juga ada Bu Dr. Yuleni, dokter dan konselor menyusui dari Sajian Gizi. Beliau akan membahas dengan sangat mendalam mengenai topik yang sangat penting ini, dan tentunya memberikan tips praktis yang bisa langsung bunda-bunda terapkan di rumah. Oke. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut dengan hangat Bu Risda dan Bu Yuleni. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Halo Bu Risda dan Bu Yuleni. Halo, Kak Putri. Mungkin bisa lanjut ke materinya ya, Bu? Ya, ini saya yang share screen apa dari sana yang share screen? Dari Syamil, Bu. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda semua atas kehadirannya hari ini, dan terima kasih Kak Putri sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rizda Monika. Saya merupakan ahli gizi dan konselor menyusui dari Sajian Gizi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Dr. Yuleni, akan sharing aja seputar kiat sukses menyusui hingga 2 tahun. Next. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu dari yang pertama itu Dr. Yuleni nanti akan memaparkan materi setelah saya. Dr. Yuleni adalah dokter sarjana kedokteran Unpad dan sudah menempuh profesi pendidikan dokter juga, berkompetensi sebagai konselor menyusui di Perinasia dari Perinasia. Nah, untuk aktivitasnya saat ini Dr. Yuleni merupakan dokter di UPTD Puskesmas Hauergelis, dan juga merupakan dokter dan konselor menyusui di Sajian Gizi, dan organisasi saat ini adalah Ikatan Konselor Menyusui atau IKMI. Next. Nah, ini adalah profil saya sendiri. Saya adalah Rizda Monika, biasa dipanggil Rizda. Saya lulusan ilmu gizi PB, juga udah profesi dietitian, berkompetensi sebagai konselor menyusui dari Perinasia. Adapun aktivitas dan organisasi saya, yaitu saya dietitian Sajian Gizi, dan ada organisasi IKMI dan juga For Gizi. Next. Nah, kita langsung aja ke inti materinya ya, yang mengenai manajemen menyusui. Menyusui adalah segala daya upaya yang dilakukan untuk membantu ibu mencapai keberhasilan dalam menyusui bayinya. Gitu ya, Bunda ya.
Nah, gimana sih atau kapan aja sih kita harus bertemu dengan konselor menyusui gitu ya sebaiknya. Nah, pada masa yang pertama pada masa kehamilan atau antenatal. Di masa kehamilan ini, bunda-bunda semua kalau bisa bertemu setidaknya 1 kali dengan konselor menyusui. Nah, biasanya di atas minggu ke-30 gitu ya. Misalnya minggu ke-33 dan sebelum persiapan kehamilan, persiapan persalinan. Nah, selain itu bisa juga menemui konselor menyusui atau konselor laktasi sewaktu ibu dalam persalinan sampai keluar rumah sakit gitu. Itu dalam perinatal atau postpartum. Nah, itu juga perlu menemui konselor menyusui apalagi kalau misalnya memang tidak keluar ASINya itu perlu sekali untuk menemui konselor menyusui atau konselor laktasi. Nah, di masa ini juga tentunya bunda-bunda sekalian kalau misalnya nanti akan memiliki anak lagi atau akan hamil lagi atau sekarang lagi dalam keadaan hamil atau keluarganya gitu ya, berarti bunda-bunda harus survei dulu nih rumah sakit mana yang sekiranya memiliki konselor menyusui atau konselor laktasi gitu. Jadi setelah melahirkan bunda-bunda semua siap gitu untuk menemui konselor menyusui atau konselor laktasi. Nah, yang selanjutnya itu masa-masa penting, masa-masa survive, struggle, berjuang menyusui gitu ya, dari anak lahir sampai berumur 2 tahun atau lebih gitu. Bunda bisa sekali untuk menemui konselor menyusui dengan berbagai macam misalnya ada keluhan atau memang hanya ingin menambah wawasan gitu ya Bunda, bisa banget untuk menemui konselor menyusui. Next. Nah, kita langsung aja pada intinya keberhasilan menyusui itu dilihat nih dari 2 hal ini, posisi dan pelekatan. Posisi itu di mana ibu dan bayi itu bagaimana mengatur jalannya menyusui gitu ya, caranya menyusui. Nah, di posisi ini eh, ibu, bunda bisa menyusui dilakukan sambil duduk atau juga berbaring. Nanti slide selanjutnya akan ada posisi-posisi yang nyaman untuk menyusui. Yang penting adalah kepala tidak menoleh dan badan menghadap tubuh ibu. Jadi posisi dede bayinya ini, kalau saya punya dede bayinya ini kepala, pundak sampai badannya itu sejajar gitu ya menghadap tubuh ibu gitu ke arah perut ibu ya. Jadi perut bayi ketemu dengan perut ibu. Wajah bayi menghadap ke payudara ibu. Bayi ditopang utuh jadi topangnya dari sini sampai ke bawah gitu ya Bunda ya. Dan perut ibu dan bayi saling menempel seperti yang tadi saya bilang. Nah, selanjutnya pelekatan. Pelekatan ini adalah teknik yang menyusui untuk air susu ibunya masuk ke dalam mulut bayi dan bisa diminum gitu ya dengan efektif gitu. Nah, jadi mulut bayi itu disarankan langsung jadi pertamanya kan bunda semua ini kan misalnya ada payudara. Nah, untuk membuka lebar mulut bayi gitu ya supaya nanti dalam pelekatan menyusuinya benar. Jadi bunda bisa merangsang dulu di atas hidung atau di atas bibir bibir atas bayi gitu ya dilangsang dulu dengan puting bunda. Kalau bayi belum membuka lebar, belum mangap yang lebar gitu ya mulutnya, nah itu belum baik untuk dimasukkan payudara bunda gitu ya. Jadi tetap disarankan untuk bayinya membuka lebar dulu dengan cara tadi bunda bisa rangsang di atas bibir bayi atau di atas hidung bayi gitu ya untuk putingnya ditempelkan sedikit-sedikit. Nah, kalau bayi sudah membuka mulut dengan lebar, bunda boleh bantu masukkan payudara dulu, jangan dilepas dulu gitu ya. Nah, posisi megang payudaranya kayak gini ya, Bunda, huruf C. Bukan kayak gini nih, bukan gunting. Nah, kalau misalnya gunting, jadi di dalam payudara itu kan ada sel-sel ini ya, jaringan-jaringan ini ya, sel-sel jaringan. Nah, ini adalah sumber untuk memberikan ASI-nya gitu, untuk aliran ASI-nya gitu. Jadi kalau misalnya Bunda kayak gini, jadi Bunda menekan si sumber ASI-nya sehingga ASI-nya itu tidak akan mengalir, jadi tersumbat gitu ya Bunda. Jadi untuk megangnya itu boleh C kayak gini, boleh ke bawah U gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk pertama kali boleh dipegang C holding atau sandwich holding. Nah, ini nanti Bunda pegang dulu nih sampai apa namanya dedenya nyaman dulu. Nanti kalau misalnya dedenya nyaman, udah bisa tuh Bunda lepas C holdingnya gitu ya.
Tapi kalau misalnya Bunda memiliki payudara yang cukup besar, memang harus ditopang terus ya Bunda ya payudaranya supaya bayinya tidak tersedak gitu. Nah, pastikan bibir bawah dede bayinya itu membuka ke arah luar, jadi kayak doer gitu ya Bunda ya. Kayak doer, terus dagunya menyentuh payudara Bunda, jadi ini ada di payudara di bawah kayak gini nih. Nah ya. Nah, sebagian besar areola yang dihisap bayi, areola bagian atas lebih banyak terlihat nih. Jadi kan ini tuh ada puting nih yang menonjol. Nah, ini di bagian areolanya. Jadi menyusui itu di bagian areola ya, bukan di bagian puting aja, Bunda. Jadi nanti kan yang kalau misalnya posisi dan pelekatannya benar, itu puting areola yang kelihatan itu yang di bagian atas aja, bagian bawahnya itu udah karena mulutnya buka lebar, nah itu bagian bawahnya udah nggak kelihatan gitu. Jadi yang di kelihatan bagian atas hanya sedikit gitu. Jadi nggak masalah misalnya Bunda punya puting yang tidak menonjol atau puting inverted gitu ya atau puting yang datar atau justru masuk ke dalam gitu ya tidak masalah itu semua bisa dirangsang juga supaya keluar. Tapi kalau misalnya emang tidak bisa keluar Bunda kalau untuk putingnya yang datar atau ke dalam gitu ya tetap bisa menyusui karena menyusui itu pada area areola ini ya Bunda ya. Nah, kalau misalnya Bunda memiliki masalah pada puting, boleh Bunda konsultasikan dengan konselor menyusui kita banyak pilihan gitu ya gimana caranya tetap bisa menyusui dengan nyaman dengan walaupun ada masalah pada putingnya gitu. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang mengenai posisi menyusui yang mudah diikuti yang tentunya nyaman untuk Bunda. Yang pertama itu posisi yang biasa itu posisi cradle jadi menopang bayi menggunakan lengan yang sama dengan sisi payudara. Jadi kayak gini kayak tadi saya ya. Yang kedua itu cross cradle. Nah, kalau cross cradle itu kebalikannya Bunda tangan yang ini payudaranya yang sebelah sini gitu ya. Jadi kebalikannya menopang bayi menggunakan lengan yang berlawanan dengan sisi payudara. Nah, kalau yang lain itu football. Football itu menopang bayi dengan di bawah tangan gitu. Jadi ke arah mundur ke arah belakang kayak gini Bunda. Nah, ini football. Kalau laid back itu posisinya itu sambil tiduran, benar-benar tidur. Kalau side lying itu bundanya tidurnya agak miring gitu ya. Nah, posisi-posisi ini harus dilakukan dengan cara yang benar, terutama yang tadi ya posisi tetap dipelajari gimana caranya agar dede bayinya itu posisi kepala, pundak sampai ke kaki itu sejajar dan menempel pada apa namanya bagian perut ibu ya, perut dan perut itu posisinya harus benar juga ya Bunda ya, walaupun menyusui dengan berbagai macam posisi seperti ini. Nah, untuk bayi-bayi misalnya bayinya prematur atau bayi kembar, itu boleh posisinya itu yang football gitu ya atau posisi saat IMD gitu jadi posisinya dede bayinya di atas tubuh kita boleh asal pastikan hidungnya itu tidak tertutup gitu ya jadi bayi tetap bisa bernafas seperti itu boleh next. Nah, ini tadi masalah pelekatan. Jadi mulut bayi terbuka lebar, bayi menyusu pada bagian areola payudara, bukan yang berwarna bagian yang berwarna gelap, bukan pada puting saja gitu ya. Dagu bayi menempel pada payudara ibu, hidung menghadap ke atas, suara bayi terdengar pelan, bila terdengar keras maka posisi belum benar. Jadi kalau bayi suaranya nah, itu kalau misalnya ada suara yang seperti itu, Bunda itu berarti belum belum apa namanya belum pas pelekatannya gitu ya. Jadi boleh diulang lagi. Diulang gimana caranya? Nah, kalau misalnya diulang, Bunda boleh menempelkan apa namanya jari telunjuk gitu ya ke dalam mulut bayi gitu. Nanti dia lepas sendiri. Udah, nanti benerin lagi kayak awal lagi dari awal dari yang Bunda merangsang dulu si apa namanya mulut bayi dengan apa namanya puting puting Bunda gitu ya, mulut atas terus sampai bayinya kebuka lebar, mulutnya baru Bunda masukin, ditahan dulu sampai benar-benar udah tertopang semuanya baru boleh Bunda lepas gitu ya. Nah, nanti Bunda perhatikan kalau suaranya nggak ada gitu ya atau bibirnya kembung terus habis itu ada suara glek 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 kedengeran. Nah, itu sudah bagus pelekatannya. Nah, pelekatan yang baik ini harus dilakukan ya untuk supaya apa? Supaya bayi mendapatkan milk transfer yang baik gitu ya. Jadi kan air susu itu kan ada dua gitu ya bagiannya, ada yang
apa namanya hin milk sama for milk gitu ya. Kalau misalnya yang pertama itu for milk dulu Bunda, jadi ada bagian air susu yang memang masih encer gitu ya Bunda ya, encer. Terus nanti makin lama kita menyusui bayi, makin dia dapat itu hin milknya gitu. Tapi gimana cara dapetin hin milknya itu supaya benar-benar dapat? Nah, salah satunya dengan pelekatan yang benar gitu. Jadi dipastikan lagi nanti pelekatannya harus benar ya Bunda ya. Supaya apa? Kalau midi hin milk itu kandungan gizinya itu lebih banyak gitu ya, karena di hin milk itu banyak mengandung lemak, dan lemak itu fungsinya untuk menambah berat badan bayi gitu. Jadi karena bayi makanannya cuma dari ASI gitu ya, untuk bayi 0 sampai 6 bulan itu kan hanya ASI eksklusif gitu ya. Nah, itu perlunya hanya dari ASI. Jadi kita maksimalkan lagi si posisi dan pelekatannya agar bayi mendapatkan milk transfer yang benar-benar efektif gitu untuk meningkatkan berat badannya gitu. Next. Nah, ini ada di play. Normal tongue mobility is an important factor in speech development. However, in a newborn, it is also essential for breastfeeding. However, it is not uncommon that a child is born with a mucosal flap Udah under the bisa tongue perhatiin tip, kalau causing misalnya relative nanti immobility. bayinya baru bayi baru lahir ada apa namanya kayak apa namanya kayak saluran gitu ya di bawah lidah, itu namanya tangtai. Kalau misalnya orang zaman sekarang itu yang cadel-cadel itu biasanya ada tangtainya seperti ini, atau bukan di lidah aja, bisa juga tangtai itu bisa di bibir jadinya lip tai gitu ya Bunda ya. Nah, itu perlu Bunda perhatikan lagi kalau misalnya ada bayi yang seperti ini, kemungkinan besar untuk menyusuinya itu lebih struggle lagi daripada bayi yang normal gitu ya, yang nggak ada tangtainya gitu. Nah, kalau misalnya ada tangtainya, Bunda bisa langsung ke dokter spesialis anak, atau nanti kalau misalnya dokter spesialis anak ya bisa menentukan apa namanya harus dibedah kah atau tidak. Nah, lebih baik lagi Bunda ke dokter yang sudah tersertifikasi konselor menyusui juga atau IBCLC. Karena apa? Karena beberapa prosedur untuk tangtai memang ada juga yang diperbolehkan tetap menyusui tanpa pembedahan gitu ya Bunda ya. Nah, jadi nanti didiskusikan lagi nih Bunda menerima atau tidak, ataukah harus pembedahan atau tidak. Kalau misalnya memang tidak pembedahan, nanti diajarin juga sama dokter konselor menyusui atau IBCLC bagaimana teknik-tekniknya walaupun tidak dibedah gitu ya, supaya tetap dapat milk transfer yang efektif untuk meningkatkan berat badan tadi gitu ya Bunda. Eh, udah, ini next aja slide-nya. Selanjutnya ini tentang memerah ASI. Memerah ASI menggunakan tangan juga lebih efektif untuk membantu pengeluaran kolostrum di awal-awal setelah bayi lahir. Caranya gampang kok moms. Pertama, pastikan tangan moms dalam kondisi bersih. Sebelum memerah ASI, moms juga bisa melakukan pijatan lembut di area payudara atau melakukan kompres hangat. Setelah itu, bentuk jari moms membentuk huruf C seperti ini dan letakkan di area atas payudara. Pijat lembut sampai ke arah di atas areola, lalu tekan ke arah dada. Apabila ada air susu yang keluar, moms bisa menampungnya di wadah steril. Ulangi pijatan ini beberapa kali senyaman moms. Deh, ini jadi memerah ASI itu diperlukan untuk merangsang pengeluaran ASI pada keadaan payudara sangat bengkak, puting sangat lecet, dan bayi yang tidak dapat diberikan minum ASI karena alasan tertentu, dan juga untuk meningkatkan produksi ASI. Nah, jadi kan Bunda misalnya nih dalam apa namanya setelah persalinan sampai dengan 6 jam Bunda belum keluar nih air susunya, Bunda bisa merangsang dengan memerah ASI. Nggak apa-apa, nggak usah pakai alat gitu ya. Kita punya keterampilan sendiri gitu memerah ASI dengan menggunakan tangan. Nah, caranya tadi boleh Bunda kompres dulu apa namanya payudaranya gitu ya dengan air hangat. Nah, kalau misalnya itu untuk tujuannya untuk merilekskan juga ya Bunda ya. Nah, kalau misalnya nggak dikompres juga nggak apa-apa, tapi lebih baik dikompres dulu. Nah, nanti Bunda ini kan payudara
Jadi kan bunda itu ditekan, terus abis itu ke depanin terus ke arah dada gitu. Jadi kayak ada agak dipijat terus ditekan ke arah dada ke belakang lagi gitu ya Bunda. Nanti air susunya akan keluar. Nah, kalaupun belum keluar kalau dalam 6 jam setelah persalinan belum keluar gitu ya misalnya. Nah, Bunda beberapa kali harus mencobanya gitu karena itu untuk apa namanya melatih juga merangsang pengeluaran ASI. Dia memerah ASI. Nah, memerah ASI ini juga bisa untuk dalam keadaan misalnya Bunda tidak bertemu dengan bayi gitu ya, harus bayinya harus terpisah. Nah, Bunda kan harus tetap mengeluarkan ASI gitu ya, karena kalau misalnya ASI tidak dikeluarkan itu semakin produksinya berkurang gitu ya, Bunda ya. Jadi apa namanya ASI booster adalah sebenarnya produksi ASI itu asalnya dari Bunda yang mengosongkan payudara gitu. Jadi semakin sering mengosongkan payudara, produksi ASI juga akan semakin sering gitu ya, Bunda ya, akan semakin banyak gitu. Jadi bukan ASI booster yang dari minuman atau yang lain-lain gitu ya, dari rasa happy Bunda, dari apa namanya sering-seringnya Bunda mengosongkan payudara. Nah, salah satunya dengan memerah ASI gitu. Jika tidak bisa bertemu dengan dede bayinya. Tapi kalau misalnya Bunda bisa bertemu dengan dede bayi, lebih baik lagi apa namanya bayi langsung disusui dengan bukan sekarang bukan menyusui itu harus minimal 2 jam sekali atau 1 jam sekali bukan ya Bunda ya, menyusui itu on demand jadi menyusui bayi ketika memang bayi ingin menyusu gitu, lebih sering lebih baik gitu karena nanti produksi si Bunda juga akan lebih baik gitu. Next. Nah, ini adalah tanda-tanda ibu perlu memerah ASI. Nah, yang pertama saat payudara terasa penuh atau bengkak untuk mengurangi penumpukan ASI di dalam payudara, diperlukan untuk memerah ASI gitu ya Bunda. Nah, yang kedua ingin meningkatkan produksi ASI untuk bayi yang membutuhkan suplementasi seperti kasus relaktasi atau lainnya gitu. Nah, ingin menjaga produksi ASI gitu ya ketika ibu sedang bekerja atau dalam kondisi tidak menyusui langsung. Nah, untuk meningkatkan produksi ASI, ibu disarankan menyusui bayi sesering mungkin. Yang tadi saya bilang ya, jadi direct breastfeeding atau DBF gitu ya, jadi menyusui langsung. Memang itu beda rasanya dengan ibu memerah ASI dengan alat atau memerah ASI dengan tangan gitu ya. Pengosongannya lebih efektif jika dilakukan oleh bayi yang menyusu langsung dengan catatan pelekatan dan posisinya sudah baik, sudah benar gitu ya. Nah, ini ada catatan lagi pasca melahirkan diusahakan dan didahulukan menyusui secara langsung. Untuk ibu bekerja dapat memulai perahasi 2 sampai 4 minggu sebelum kembali bekerja gitu. Next. Nah, ini dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Yuleni. Kepada Dr. Yuleni, silakan ya, Dok. Baik, selamat siang bunda-bunda semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang dukungan dari ayah dan keluarga. Jadi, ibu-ibu saat fase menyusui, apalagi baru setelah melahirkan ya, di fase-fase awal itu kita perlu mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Namun kita menjadi orang yang saat itu pun sangat membutuhkan dukungan dan perawatan gitu. Salah satunya oleh pasangan, gitu, oleh ayah dan juga keluarga, terutama seperti ibu gitu, ataupun yang terdekat lainnya. Nah, ini bentuknya seperti apa? Dukungannya bisa memberikan waktu gitu. Jadi harus memiliki cukup waktu untuk istirahat gitu dengan tenang atau damai. Dan ini mungkin agak susah ya, apalagi kalau yang baru gitu, terutama untuk saat malam hari gitu, anak nangis atau segala macam. Nah, bunda-bunda biasa sebisa mungkin cari waktu gitu. Bisanya kapan? Misalkan, oh pagi agak luang nih, boleh bunda bilang ke ayah gitu, ke suami atau ke keluarga, saya mau istirahat dulu gitu, boleh diutarakan. Ada kondisi di mana mungkin pernah dengar kata pamali ya, kalau di saya ada soalnya. Jadi kalau pagi tuh nggak boleh tidur gitu. Baru melahirkan tuh menyusui itu nggak boleh nanti ini itu dan segala macam. Sebenarnya secara medis itu tidak benar. Jadi silahkan, justru ini harus ibu harus cukup gitu, karena biasanya saat malam bisa jadi kekurangan karena menyusui anak nangis atau apa, itu boleh siang hari tidur. Nah, kalau misalkan memang ada adat seperti itu, boleh diakalin dengan pasangan atau dengan orang tua supaya tidak menjadi masalah dan justru menambahkan stres juga gitu ke bunda kayak gitu ya. Nah, kemudian boleh gitu, kalau misalkan keluarga nih, bunda di keluarga ada gitu, atau misalkan orang lain boleh diberitahu gitu, kayak peluk, kemudian juga kayak
memberikan dukungan secara verbal, misalkan kayak tadi Meluk bilang kalau ibu tuh sudah hebat, ibu sudah berusaha gitu, jadi bukan malah menghakimi ketika ada apa-apa gitu, menyalahkan ibu gitu, kayak gitu. Kemudian boleh nih bapak nih kalau misalkan mau berperan aktif, sering ajak adiknya bermain skin to skin, jadi kayak boleh nanti bapak kan, kalau kita di Islam aurat itu kalau dada bukan ya gitu, untuk laki-laki boleh nanti dedenya kontak kulit ke kulit atau main seperti biasa gitu kalau memang diperlukan. Kalau bisa ya emang harus perlu ya ini ya gitu. Jadi luangkan waktu buat ayah ada kontak juga dengan adik bayi. Nah, bisa juga bunda ini minta gitu kayak suami atau keluarga memberikan makanan favorit gitu. Untuk selama menyusui sebenarnya tidak terlalu banyak tantangan. Hamil pun sebenarnya tidak begitu ada ya. Yang penting matang gitu. Kalau hamil, nah kalau menyusui, kalau tidak ada bukti alergi terhadap anak, tidak ada pantangan makanan. Kecuali obat-obat yang mengandung ini bisa mempengaruhi kesadaran gitu. Dan akhirnya itu akan masuk ke air susu dan ada efek juga ke bayi gitu. Sisanya itu tidak ada. Jadi silahkan saja karena ini pun bisa membuat tenang atau menyemangati ibu gitu. Kemudian bantu urus pekerjaan rumah gitu. Jadi jangan semua ibu yang mengerjakan. Jadi kalau ini nanti jatuhnya nanti bisa capek. Kemudian bisa nih kalau buat memperlancar lagi namanya mungkin pernah dengar ya Bunda udah sering pijat oksitosin gitu. Nah itu bisa dan sebaiknya dilakukan oleh orang terdekat yang bundanya merasa aman dan nyaman seperti pasangan atau ibu. Karena itu sentuhannya akan ada respon yang berbeda gitu ketika orang lain yang mengerjakan. Tapi untuk di awal mungkin bisa untuk latihan boleh dicontohkan oleh tenaga medis terdekat gitu atau ke konselor seperti itu nanti boleh suami atau keluarga di rumah nanti mempraktekkan. Kemudian slide. Nah, ini contoh untuk gerakan Saya dengan bidan Salsa, saya konselor menyusui. Hal yang biasa dikeluhkan oleh ibu menyusui adalah biasanya menurunnya produksi ASI. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana pijat oksitosin, yang dimana pijat ini akan membantu ibu untuk rileks, yang dampaknya adalah untuk membantu meningkatkan produksi ASI. Step yang pertama, ibunya harus dalam keadaan rileks terlebih dahulu. Jadi pastikan ibunya rileks, kalau bisa ada bantal di depannya, dan ibunya nggak dalam keadaan lapar ya pastinya. Kemudian, pemijatannya adalah ini tulang leher, kita di kanan kiri, dengan gerakan memutar dengan ibu jari. 3 kali, diputar pelan tapi tegas, turun ke bawah. Turun lagi, turun lagi, lakukan sebanyak 3 kali. Kalau sudah 3 kali, telusuran dari atas sampai bawah. 1, 2, 3. Setelah itu ke sini, gerakannya masih sama. Jadi ini tulang, kita di kanan kirinya. Gerakannya memutar, mengikuti garis bahu. Lakukan sebanyak 3 kali lagi. Setelah 3 kali, 1, 2, 3. Setelah itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, terus sampai ke ujung. Lakukan sebanyak 3 kali juga. Kemudian titik berikutnya adalah tulang belikat. Sama gerakannya. Jadi ini tulang belikat kita di sebelahnya ya. Jadi nggak di tulangnya, kita di sebelahnya. Putar. Pelan tapi tegas. Lakukan sebanyak 3 kali. Pijat oksitosin ini akan berdampak lebih besar jika dilakukan oleh suami. Ya, karena ibu yang menyusui akan merasa
didampingi atau disupport selama proses menyusui oleh suaminya. Setelah 3 kali, telusurin. 1, 2, 3. Tulang belikat yang satu ini juga sama. Lakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu 1, 2, 3. Kemudian pijatan berikutnya, ini tulang dari atas ke bawah, kita pijat di kanan kirinya. Lakukan gerakan memutar juga. Putar sampai ke bawah. Setelah 3 kali, telusurin juga. 1, 2, 3. Kemudian putar dari bawah ke atas. Lakukan sebanyak 3 kali juga. Setelah itu, telusurinnya tetap dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Kemudian seperti ini, kumpulin di tengah sampai ke bawah. 1, 2, 3. Kemudian kita pijat pakai ini ya, bagian ini, bukan ini atau ini, tapi ini ya. Polanya seperti membentuk glove ya, gerakannya seperti ini, kanan dan kiri. Membentuk glove sampai ke bawah, naik lagi ke atas. Terus berbeda dengan gerakan pijat sebelumnya yang hanya minimal 3 kali, yang ini boleh dilakukan hingga ibu merasa rileks. Pijat oksitosin ini akan berefek lebih besar jika dilakukan oleh suami, karena ibu akan merasa menyusuinya tidak sendirian, tapi juga mendapat support dari suami. Itu tadi pijat oksitosin yang bisa membantu ibu untuk lebih rileks dan berefek pada meningkatnya produksi ASI. Semoga bermanfaat. Oke, jadi tadi ya kuncinya yaitu tadi ada 4 ya, ada 4 gerakan gitu secara umum, tapi yang paling penting ialah ibu posisikan supaya ibu dalam keadaan rileks terlebih dahulu. Boleh seperti tadi gitu supaya nyaman, atau tengkurap enaknya ibu seperti apa nyamannya. Baru dilakukan gerakan pemijatan. Oke, slide Mbak. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, kenapa sih kita harus memerah ASI gitu? Karena kan sebenarnya kalau kita mengingat zaman dulu ya orang tua kita tuh seperti secara alamiah gitu, dia menyusui itu kayak 2 tahun selesai gitu. Kenapa sekarang harus ada konselor, harus ada kadang kita memerlukan konsultasi atau segala macam karena memang terutama sekarang itu kan aktivitas perempuan banyak ya, ada yang bekerja gitu, sehingga kita menjadi eh, jauh gitu dengan anak-anak di rumah kita di tempat kerja gitu. Nah, ketika itu kita memerlukan kita perlu memerah ASI. Namun perlu Bunda tahu ketika kondisi itu terjadi berarti kan anak tidak langsung menyusui ke kita. Berarti harus diberikannya dengan apa gitu. Seringnya kan kita menggunakan DOT. Nah, hati-hati terlebih dahulu sebisa mungkin jangan menggunakan DOT karena pemberian DOT ini termasuknya ada beberapa yang berbahaya gitu penyebabnya ketika diberikan DOT. Oke, slide Kak. Sebelumnya, slide sebelumnya, oke.
Halo ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu tema atau materi, yaitu mengapa DOT tidak disarankan pada bayi. Namun sebelum membahasnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, atau semua orang tua yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda, Bapak Ibu atau orang tua yang baru pertama kali menyimak materi-materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, di like ya, dan boleh di-share kepada semua orang lain agar mereka juga mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. DOT sering disebut dengan dummy atau shooter atau pacifier yang sering diidentikan dengan pengganti puting ibu. Kita tahu ketika bayi mengenyut, entah itu mengenyut pada ibu atau melalui DOT, itu ada dua tujuannya. Tujuan yang pertama adalah nutritive sucking atau untuk mendapatkan susu atau ASI, ya, kebutuhan nutrisinya. Yang kedua adalah non-nutritive sucking. Nah, yang kedua ini atau yang non-nutritive sucking ini tujuannya adalah untuk menenangkan bayi. Misalnya ketika bayi rewel atau ketika bayi menangis, kadang-kadang orang tua memberikan DOT. Nah, ini tujuannya adalah untuk menenangkan bayinya. Nah, banyak penelitian atau banyak orang berpikiran bahwa DOT itu memiliki manfaat. Memang benar ya. Ada manfaatnya, misalnya menenangkan bayi atau mengurangi rasa nyeri ketika tumbuh gigi, ya betul ya. Atau juga untuk mengganti bayi menghisap jarinya. Kita tahu memang ada beberapa bayi itu yang sering menghisap jarinya, bahkan kadang-kadang kebiasaan itu sudah ada sejak bayi dalam kandungan. Dan manfaat yang berikutnya adalah menurunkan SIDS, yaitu Sudden Infant Death Syndrome, ya. Ini ada banyak penelitian yang menelitinya. Tetapi kita lihat dalam 10 langkah keberhasilan menyusui menurut WHO, ya, dari 10 langkah ini 1, 2 sampai 10, ternyata pada poin nomor 9 itu didapatkan atau dikatakan bahwa tidak memberikan pacifier atau empeng pada bayi. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Kenapa pada langkah ke-9 dari 10 langkah keberhasilan menyusui itu dikatakan bahwa tidak memberikan pacifier atau empeng pada bayi. Kenapa kira-kira demikian? Nah, kita masuk pada materinya, yaitu kenapa sih DOT itu dilarang. Nah, yang pertama Oke, jadi tadi Bunda-Bunda udah tahu ya, salah satu anjurannya itu memang dari WHO. Kenapa larangan ini ada? Jadi tidak semerta-merta gitu. Nah, kenapa tidak boleh? Yang pertama itu bisa terjadi penyapihan dini. Kenapa demikian? Karena DOT ini tadi sudah dijelaskan ya, DOT di sini baik yang berupa botol susu gitu, ataupun yang DOT yang pacifier yang suka buat tidur gitu, yang tanpa botol gitu. Intinya yang berbentuk seperti menyerupai puting dan bertujuan menggantikan puting gitu. Ini semuanya tidak dianjurkan karena bahayanya. Yang pertama itu bisa terjadi ini penyapihan dini gitu, karena uh, sistem kerja dari DOT dan juga ASI itu sangat berbeda. Jadi ketika anak ini menyusu gitu pada payudara langsung, otot dia harus bekerja, baru air susu itu akan keluar. Nah, sementara dengan DOT, tanpa dia harus berusaha susah payah, ketika DOT itu dibalikan, si ASI ini akan menetes gitu. Sehingga ini yang membuat anak menjadi bingung puting gitu. Ketika dia sudah mulai diberikan DOT, dia kan yang biasa cuman mangap doang airnya keluar, ketika kembali ke payudara, dia harus menyusu dulu gitu, baru keluar. Dia akan bingung, dia akan diem aja, tapi akhirnya nggak keluar. Itu yang akan ngebuat anak jadi malah rewel, malah nggak mau menyusu ke ibu. Makanya kalau seandainya ada kondisi di mana Bunda harus memberikannya
lewat DOT, sebaiknya jangan bunda yang memberikan, tapi orang lain. Sehingga anak ketika ada bunda yang dia tahu harus menyusul langsung gitu, bukan lewat DOT dan bukan yang lain. Jadi sebisa mungkin kalau bukan menyusul langsung itu yang memberikan bukan bunda, boleh suami, boleh orang tua gitu, atau yang membantu memegang adik gitu. Jadi jangan bunda langsung. Tapi sebisa mungkin jangan menggunakan DOT. Lalu menggunakan apa? Nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian selain penyapihan dini yang lebih beresiko lagi, yang kedua itu ialah yang lebih berbahaya adalah terjadinya infeksi. Mungkin Bunda sering merasakan atau ada yang pernah dengar, kok anak saya sering ini ya batuk pilek gitu. Bahkan ada yang gangguan infeksinya sampai ke telinga. Karena kebersihannya ini sangat menjadi titik poin yang benar-benar menentukan gitu. Terus kadang kan botolnya jatuh nggak ketahuan gitu sama anak yang udah agak gede, diambil lagi langsung diminum sehingga menjadi terkontaminasi dan rentan terjadi infeksi. Selain itu, selain dua hal tadi, yang terakhir adalah ya ini yang bingung puting ini yang akan susah gitu untuk diselesaikan ketika terus berlanjut. Slide. Nah, kalau misalkan nggak menggunakan DOT, lalu menggunakan media apa untuk pemberian ASI perahnya gitu? Yang pertama bisa dengan sendok. Nah, untuk sendok ini Bunda letakkan sendoknya itu bukan di atas bibir, tapi coba di dagu dulu. Jadi anak itu ada refleksnya. Nah, ini boleh di slide. Nah, tapi ketika dia sudah menjulurkan, sudah memberikan tanda, boleh dimajukan gitu. Jadi lidah dia akan keluar, akan mengambil si susunya tadi. Boleh dilanjut, Mbak. Nah, kalau ini dengan squid ya. Ini bisa ukurannya 25 mili supaya tidak terlalu besar dan terlalu kecil. Bukan Bunda yang dorong, tapi biarkan adik yang mengenyotnya gitu. Seperti itu. Atau dengan spoon feeder juga bisa. Nah, boleh. Lalu boleh yang lebih pasti ada alatnya gitu selain sendok itu dengan cangkir. Jadi biarkan adik yang mengambil gitu dengan lidahnya, bukan kita yang menuangkan ke mulutnya. Nanti lihat responnya dulu, baru nanti Bunda kasih lagi. Ya, oke, slide. Nah, tadi sudah dijelaskan cara memerah ASI dengan tanpa alat gitu atau dengan tangan Bunda saja yang dimanapun pasti kita kemanapun bisa gitu ya. Nah, ada alat yang bisa membantu juga selain dengan tangan langsung gitu. Yang pertama itu ada manual breast pump yang harus dipompa manual pakai tangan kita. Nah, ini keuntungannya irit daya karena pakai tenaga kita gitu. Cuman mungkin jadi lebih capek dan harganya sehingga ini lebih terjangkau dan untuk yang manual breast pump ini cukup efektif untuk memancing LDR atau let down reflex. Mungkin Bunda pernah dengar ya LDR gitu, tapi bukan long distance relationship gitu. Atau mungkin pernah dengar milk ejection reflex. Jadi refleks saat ASI keluar dari payudara. Kayak gitu intinya itu. Itu nanti yang akan berperan. Jadi ini umumnya terjadi ketika bayi mulai mengisap gitu. Bayi mulai mengisap, ini akan merangsang saraf-saraf yang di payudara untuk mengeluarkan oksitosin dan juga prolaktin. Ini adalah hormon. Gunanya apa? Prolaktin ini untuk memproduksi ASI. Sementara oksitosin buat apa? Oksitosin ini akan membantu untuk mengeluarkan ASI-nya gitu. Jadi tadi harus ada produksi dan ada pengeluarannya juga. Nah, dua ini terstimulus gitu ketika ada isapan bayi. Nah, di sini manual breast pump dia bisa membantu untuk hal tersebut gitu, untuk LDR-nya gitu selain isapan bayi. Kemudian ada electric breast pump. Kalau ini menggunakan elektrik, bedanya itu tidak menggunakan tangan kita secara manual gitu. Namun kekurangannya ini kalau yang elektrik ini dia jadinya lebih mahal dan juga untuk LDR-nya ini tidak sebaik yang breast pump gitu, yang manualnya gitu. Kemudian selain itu Bunda mungkin pernah dengar seperti yang ada silikon pump gitu, yang dipencet dulu lalu ditempelkan gitu.
Nah, ini untuk menampung. Biasanya terkadang saat adik bayi menyusui sebelah kiri gitu, sebelah kanan nih ikut keluar. Nah, ketika keluar ASI di sebelah kanan gitu, padahal adik menyusui sebelah kiri, itu tuh bukti kalau LDR bunda tadi sudah terstimulasi gitu, sudah ada LDR. Nah, biasanya harus ditampung, boleh pakai yang suction silicone pump ini gitu untuk menampungnya. Atau misalkan bunda udahlah, saya lagi nggak pengen pakai pump yang elektrik maupun manual gitu, adanya silikon boleh ini juga untuk menampung ketika adik bayinya sedang tidak bersama bunda. Nah, kalau zaman dulu ada yang old style ya, yang ada dia ini yang buat ditekannya itu seperti balon gitu, dipencet dulu lalu ditempelin. Nah, ini sudah tidak direkomendasikan karena ini rentan dia terkontaminasi karena pencuciannya ini sangat lebih susah gitu, sehingga ini tidak disarankan. Nah, selain itu juga hisapannya ini lebih menyakitkan bunda, jadi nanti akan ada masalah setelah ini gitu khawatirnya. Jadi lebih baik yang old style ini tidak digunakan. Kemudian slide. Nah, kemudian untuk penyimpanan ASI perah itu sendiri ketika sudah dilakukan pemerahan gitu. Lalu bagaimana untuk penyimpanannya? Untuk penyimpanan, daya tahannya ini sesuai dengan lokasi kita menyimpan. Seperti saat disimpannya di kamar, ini bisa tahan 3 sampai 4 jam. Maksudnya di kamar ini di suhu kamar ya, dengan suhunya 16 sampai 29 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan sudah 3-4 jam ini sudah tidak bisa digunakan. Kemudian kalau misalkan Bunda menggunakan espek ya, atau kan kayak kita memerah ASI terus di tempat kerja gitu, kita pasti akan menyimpannya kemungkinan menggunakan espek gitu, pakai tas cooler bag gitu khusus. Nah, ini suhunya kurang lebih 15 derajat. Ini bisa bertahan sampai 24 jam. Namun, kalau Bunda menggunakan kulkas bawah gitu meletakkannya atau di chiller, ini tergantung dari jenis kulkasnya. Apakah kulkas 2 pintu atau 1 pintu. Kalau kulkas 2 pintu, suhunya ini sekitar 4 derajat Celcius gitu. Nah, ini bisa bertahan 3 sampai 4 hari dan sebisa mungkin hindari buka tutup terlalu sering gitu untuk penyimpanan ini. Namun, jika yang 1 pintu ini suhunya hanya 15 derajat Celcius. Jadi ini dapat mencair sehingga bertahannya hanya 24 jam. Tapi kalau Bunda meletakkannya di freezer, suhunya ini bisa kurang dari -4 derajat Celcius. Jadi daya tahannya ini lebih bisa sampai 6 bulan gitu. Nah, kalau misalkan tiba-tiba nih listriknya padam, kita kan panik nih menyimpan di kulkas, harus diapakan? Tadi, jangan terlalu sering dibuka untuk menjaga suhu supaya stabil dengan harapan listrik segera menyala dan bisa menyala lagi gitu kulkasnya. Tapi kalau misalkan Bunda khawatir mencair, boleh meletakkan es batu gitu. Kalau misalkan ada untuk menstabilkan suhu atau Bunda segera kontak kerabat yang sekiranya dekat namun tidak terjadi pemadaman listrik. Jadi bisa dipindahkan. Tadi menggunakan espek lalu kemudian dimasukkan ke kulkasnya. Kemudian slide. Nah, ada tips yang perlu Bunda tahu nih tadi ya. Bagaimana kita bisa tahu ini sudah berapa jam, berapa hari, berapa bulan penyimpanannya. Jangan lupa labeli dengan nama, tanggal, dan jam perahnya. Dan juga kalau misalkan ini yang paling penting tanggal dan jam ini sama namanya gitu. Boleh sebenarnya gini, ada yang ini kalau seandainya Bunda memerah ASI malam, dia itu akan lebih menenangkan bayi. Jadi berikan malam lagi. Tapi sebenarnya kalau terlalu ribet ini nggak terlalu masalah. Yang penting itu tanggal dan jam perahnya. Ini yang paling penting karena untuk tahu dia sudah berapa lama disimpan gitu. Nah, boleh ditempel dengan kertas ya yang ditempel manual gitu atau sekarang sudah banyak kantong-kantong plastik gitu. Biasanya kalau yang di label manual itu yang pakai botol kaca kayak gitu. Nah, cara mendinginkannya Bunda harus mendinginkan secara bertahap. Jadi jangan langsung ditaruh di freezer. Jadi taruh dulu di chiller, kalau misalkan sudah dingin baru dipindahkan. Dan tidak disarankan mencampur ASI yang masih fresh. Jadi Bunda baru baru memerah nih, baru keluar gitu, dicampur dengan yang sudah dingin. Jadi kalau seandainya Bunda ingin mencampurkan harus suhunya sama-sama dingin dan tidak boleh yang lebih dari 24 jam bedanya. Jadi selama masih dalam 24 jam pemerahannya itu masih bisa dicampurkan dengan catatan suhunya harus sudah sama-sama dingin. Tapi kalau lebih dari 24 jam sebaiknya tidak dicampurkan. Dia harus disimpan di wadah yang berbeda. Kayak gitu. Kemudian
Kalau misalkan nih Bunda mau menggunakan ASI ini dalam waktu 1 sampai 4 hari, sebaiknya taruh di kulkas bawah aja, di chiller aja. Tidak perlu ke freezer gitu, karena kan tadi di bawah bisa sampai 1 sampai 4 hari. Jadi ini kenapa? Karena supaya kita mengharapkan ASI-nya tidak mengalami proses perubahan suhu yang ekstrim jika memang tidak diperlukan gitu. Karena kan tadi kalau misalkan dibekukan nanti diturunkan lagi, dicairkan dulu gitu di chiller. Jadi sebaiknya kalau masih dalam 4 hari penggunaannya tidak perlu ditaruh di chiller. Nah, simpannya di wadah yang tertutup gitu, yang kedap, sehingga bisa digabungkan dengan penyimpanan bahan makanan lain gitu. Karena ini juga harus hati-hati terutama dengan makanan-makanan yang masih mentah gitu, karena takutnya malah terkontaminasi. Nah, untuk wadahnya kalau misalkan Bunda pakai kantong asip ini maksimal diisinya 80% supaya nanti dia ada space untuk ketika membeku gitu. Nah, asip ini di chiller yang sudah hari keempat nih, misalkan Bunda kan awalnya nih kayaknya dalam 4 hari sudah digunakan nih, ternyata masih ada gitu. Khawatirnya dia sudah tidak bisa digunakan, jadi lebih baik kalau misalkan sudah 4 hari, di hari keempat Bunda masukkan ke freezer ketika memang sudah tidak digunakan gitu untuk sekarang. Nah, begitupun sebaliknya, seperti saat kita ingin menyimpan, kita harus bertahap naik, kalau mencairkan bertahap turun gitu. Jadi kalau misalkan Bunda ingin, kayak sekarang nih kayak lagi banyak-banyaknya nih menyusunya, kayaknya nggak kekejar kalau menyusui langsung gitu, atau Bundanya kerja gitu. Nah, dari freezer turunkan dulu ke chiller di H-1 gitu. Jadi buat besok dari malamnya Bunda udah harus turunkan. Nah, setelah itu baru ketika sudah cair boleh Bunda pasteurisasi. Nah, di mana di sini ada kondisi sebenarnya kalau seandainya anaknya bisa menerima tanpa pasteurisasi dengan suhu dingin silahkan. Ini tidak dilarang. Asal tadi penyimpanannya yang benar-benar terjaga gitu. Dan tidak terkontaminasi makanan lain gitu yang di kulkasnya. Boleh silahkan kalau anaknya bisa, biarpun suhunya dingin. Tapi kalau seandainya adiknya nggak bisa gitu, harus hangat gitu atau harus adem dulu, maka ya harus dipasteurisasi. Nah, ada kondisi di mana terkadang kita lupa nih menurunkan ke chiller, sementara kita butuh cepet-cepet gitu. Nah, Bunda boleh caranya itu asip bekunya itu ditaruh di wadah dan dialiri air yang mengalir. Itu juga akan cepat juga mencairnya ketika kita lagi buru-buru dan lupa menurunkan ke chiller gitu. Kurang 5 menit juga itu sudah mulai mencair. Boleh habis itu langsung dipasteurisasi. Kemudian slide. Nah, kalau untuk tips pemberian, ini nih yang dok sebaiknya yang duluan disimpan atau yang terakhir disimpan gitu, atau yang terakhir yang masih baru gitu ya. Nah, disarankan ASI yang fresh paling baik yang diberikan gitu. Jadi pakai sistemnya LIFO atau last in first out ya. Jadi yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Itu gitu disarankannya. Makanya tadi Bunda kalau misalkan lupa diberi label, itu gunanya kalau seandainya kita lupa. Kadang karena misalkan kemasannya sama, warnanya gitu, bentuknya sama, kita kan lupa naruhnya gitu, ketukar. Bunda boleh dicek. Jadi sebaiknya yang pertama masuk dulu, yang keluar gitu, yang diberikan. Nah, Bunda juga tidak perlu menyetok ASI beku terlalu banyak. Jadi gini, yang kita susui itu anak, bukan kulkas. Itu yang Bunda harus ingat ya. Jadi jangan bangga dan jangan jadi stres ketika melihat kayak orang kok stok ASI beku di kulkasnya banyak banget. Yang Bunda harus ingat, yang Bunda susui itu anak Bunda, bukan kulkas. Jadi selama anak Bunda cukup menyusuinya, itu udah bagus banget, itu udah bagus sekali. Jadi tidak perlu menyetok sampai banyak. Jangan jadi stres dan jangan jadi targetnya itu gitu. Yang penting anak Bunda, bukan kulkas. Nah, sebenarnya yang paling baik itu menyusui itu dengan metode secara langsung atau DBF gitu, direct breastfeeding. Nah, kenapa demikian? Manfaatnya itu banyak sekali. Yang pertama stimulasi motorik, sensorik bayi gitu. Dengan dia nenen, kadang dia tangannya megang-megang gitu, dia ngerangsang sentuh gitu. Kemudian apalagi Bunda misalkan Bunda sambil cerita, sambil berdongeng, atau misalkan yang Islam boleh sambil ngaji gitu. Itu merangsang pendengaran juga, terus kontak mata, melatih penglihatan anak, dan bonding Bunda. Itu tuh sangat berperan terhadap kecerdasan juga. Jadi manfaatnya sebenarnya sangat besar. Diharapkan itu memang DBF.
Jadi sebisa mungkin ketika bunda bersama adik bayi ya DBF tadi ya, kalau misalkan mengharuskan ada kondisi bunda eh, tidak bisa DBF gitu, sebaiknya saat selain DBF itu orang lain yang memberikan, sehingga anak tuh tahu kalau ada bau ibunya dia harusnya DBF kayak gitu ya. Jadi dia jangan sampai nanti bunda yang ngasih gitu. Jadi khawatirnya tadi dianya malah, kadang takutnya malah kalau misalkan tadi kondisinya pakai DOT jadi bingung puting gitu. Kemudian tadi sebelum bunda berangkat kerja sebaiknya susui dulu adiknya, dan juga boleh perah gitu buat stoknya. Nah, kok bunda harus konsisten ini juga karena kadang agak melelahkan ya. Tapi kalau misalkan bunda lupa, boleh dipakai alarm tuh untuk pengingat. Alarmnya boleh alarm HP atau alarm hidup gitu. Misalkan suami atau ibu atau siapa ngingetin. Kalau misalkan udah 2-3 jam belum menyusui atau belum memompa gitu, ketika di tempat kerja bunda lakukan kayak gitu. Nah, ibu ini dapat memerah minimal 1 kali pada malam hari. Jadi kalau bisa, kalau malam sebisa mungkin harus bunda kalau misalkan adiknya nggak menyusu, perah. Terutama saat malam hari karena kerja hormonnya lagi optimal-optimalnya gitu. Jadi untuk menghasilkan LDR ini tuh sangat disarankan gitu untuk dilakukan. Nah, usahakan tadi jangan melewatkan jadwal merah ASINya. Nanti juga bunda akan mengetahui, akan merasakan sendiri siklusnya gitu lama-lama. Mungkin di awal-awal masih masih agak kayak lupa-lupa atau malas-malas atau karena tadi gitu, karena terlalu capek atau ini gitu. Dan yang perlu Bunda ingat adalah syukuri berapapun hasil perah ASI Bunda. Jadi kalau misalkan Bunda menyusuinya efektif, ASI yang dikeluarkan oleh Bunda, mungkin pernah dengar ada yang cuma sebelah yang keluar gitu, sebelahnya nggak ada, kayaknya nggak cukup, enggak. Nah, kalau seandainya Bunda menyusuinya efektif gitu, itu cukup. Jadi biarpun dengan 1 payudara, nah buktinya apa? Kita tahu menyusuinya efektif tadi tanda-tanda LDR gitu. Jadi tanda LDR mungkin ini agak susah juga ya. Jadi biasanya nanti isapan bayi itu awal-awal dia menyusu isapannya tuh kayak cepat kayak orang kehausan, tapi lama-lama nanti ngisapnya pelan. Tapi dalam gitu kayak gitu, gitu. Nah itu tuh berarti LDR bunda udah efektif. Ini menyusunya udah efektif, LDR-nya udah ada gitu tuh gitu. Tapi kalau misalkan yang bunda bisa rasakan tuh kadang kalau dinenenin dede jadi geli gitu, kerasa geli di daerah payudara. Itu juga tanda LDR-nya udah mulai kerja tuh gitu. Atau bunda kadang kalau ada suara nangis bayi atau ngeliat bayi padahal bukan anak sendiri juga tadi asinya tuh bisa netes gitu. Itu sama tanda LDR-nya sudah aktif gitu. Atau tadi yang dipompa yang kiri, yang kanan ikut keluar gitu di saat bersamaan itu juga sama LDR-nya aktif. Jadi eh, berapapun jumlahnya syukuri, dan kalaupun itu gitu itu cukup. Nah, tanda bunda tahu cukup enggak, lihat perkembangan dede dengan grafik berat badannya. Jadi sebisa mungkin sampai anak umur 2 tahun harus ditimbang berat badan, diukur tinggi badan dan lingkar kepala setiap bulan. Untuk bunda tahu ketika tidak ada permasalahan dengan itu, berat badannya naik sesuai grafik, itu cukup. Jadi bukan berarti tadi kulkas harus penuh gitu, terus hasil harus melimpah ruah itu baru dibilang cukup. Enggak, dibilang cukup bunda yang harus bunda lihat ialah adik gitu. Cukup dan tadi efektif. Berat badannya biasanya akan naik kayak gitu sesuai dengan umurnya gitu. Ada aturan-aturannya gitu. Ketika berapa bulan naiknya sekian gram itu ada di buku kesehatan ibu dan anaknya bunda. Boleh dicek ya. Kemudian slide. Nah, gimana kalau anaknya nolak nyusu nih gitu? Yang perlu Bunda tahu ialah kenali dulu penyebabnya. Sama kayak misalkan hal apapun gitu yang harus kita tahu tuh harus ini kenapa kayak gini, itu yang harus kita cari tahu dulu. Jadi Bunda jangan langsung stres, Bunda cari tahu dulu. Yang pertama yang harus Bunda lakukan ialah untuk mengenali penyebab utamanya itu hindari pemberian puting tiruan tadi ya, terutama yang sering kita gunakan itu DOT gitu. Jadi ASI tadi agar supaya terjaga. Karena tadi kenapa Bunda harus menyusui rutin atau memerah ASI? Karena itu ini akan jadi respon positif ke otak kita gitu, ke otak ibu, akhirnya mengeluarkan respon dan hormon tadi prolaktin dan oksitosin gitu. Nah, ketika ini tidak dilakukan secara teratur, pengeluarannya akan terganggu kayak gitu. Jadi pembentukan pembuatan asinya juga terganggu, pengeluarannya terganggu gitu. Makanya sebisa mungkin tadi harus payudaranya ini
diperahnya teratur dan tetap sehat yang paling penting gitu. Jadi kalau ada keluhan, mungkin pernah dengar ini ya, kalau misalkan mastitis atau kalau bahasa Jawanya saya suka bilangnya temawon. Kalau temawon segera tangani, jangan dibiarkan. Karena tadi kalau misalkan ada kendala, misalkan berlarut-larut, nanti akan lebih lama lagi untuk menyembuhkannya. Jadi yang paling penting jaga dan supaya sehat sama tadi jadwal untuk ininya ya pemerahannya. Nah, sebisa mungkin bayi tadi jangan memakai puting tiruan, dot, dan yang lainnya, yaitu pakai bisa dengan cup feeder, dengan cangkir, dengan sendok ya. Jadi hindari sekali penggunaan dot dan empeng. Dan kalaupun terpaksa menggunakan botol dot gitu atau empeng, harus dilepas ketika anak umur 1,5 tahun. Sebisa mungkin 1,5 tahun sudah stop. Jadi sudah di transisi asipnya atau minum susu atau apapun menggunakan gelas, boleh pakai sedotan gitu. Karena kalau sudah 1,5 tahun belum dihentikan, masih menggunakan dot atau yang lain, itu akan lebih sulit lagi untuk berhentikannya. Nah, kemudian beri payudara kapanpun ingin menyusu gitu. Jadi tadi saat mengantuk atau setelah minum dengan gelas gitu, boleh diberikan lagi gitu. Atau tadi saat let down reflex ibu datang, tandanya tadi ya kayak mulai keluar gitu dengan cuma lihat anak, terus kayak ada geli-geli gitu, itu boleh diberikan. Dan dalam posisi-posisi lain boleh gitu, ketika memang adik minta lagi atau bunda ngerasa udah kayaknya waktunya diberikan, boleh silahkan diberikan. Kemudian bantu juga bayi untuk menyusu. Jadi tadi boleh nih bunda buat ngebantu di awal. Jadi ketika ingin menyusui, bunda tekan dulu di putingnya sedikit supaya asinya agak keluar. Jadi buat ngepancing. Jadi ketika dedek mulai nenek udah ada rasa-rasa enak asi keluar gitu. Biar dilanjutkan dengan adek menyusu gitu. Tapi dikeluarkan dulu sedikit buat mancing dedek gitu. Kemudian, posisikan bayi yang memudahkan mencapai payudara. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rizda tentang posisi-posisinya, atau boleh dalam posisi laid back gitu. Jadi, ini terserah Bunda, nanti Bunda akan merasakan sendiri gitu, lebih nyaman mana buat Bunda dan adik bayi gitu. Karena biasanya seiring umurnya nambah itu akan berganti posisi sendiri, apalagi anaknya udah mulai ngerangkak, dia udah punya gaya sendiri, kita udah nggak bisa ngatur gitu. Jadi yang penting tadi posisi dan perlekatannya yang harus benar. Kemudian beri kesempatan selalu dekat dengan ibu gitu. Tadi ya selain dengan bonding gitu. Jadi eh, sering skin to skin kontaknya gitu. Terus kalau bisa bayi tidur dengan ibu. Mungkin pernah dengar dok ada sleep training gitu ya kayak gitu. Nah sebaiknya sleep training dilakukan jangan terlalu dini. Boleh kalau misalkan mau di awal itu sebaiknya apa ya ini aja gitu bed sharing tapi masih dalam satu ruangan karena ada kondisi kan langsung dipisah ya ada yang sudah berbeda ruangan gitu tapi di awal-awal disarankan selama masih AC eksklusif masih tidur dengan ibu gitu. Nah lebih baik mungkin lebih mengaturnya lebih ke jadwal tidur gitu untuk tidurnya mending masih bersama dulu ketika masih AC eksklusif. Kemudian kalau bisa cuti dulu gitu sementara dari pekerjaan terutama ketika proses menyusuinya belum lancar belum bagus gitu baiknya ibu fokusin dulu ke situ dan kalau bisa ada bantuan tadi ada dukungan dari pasangan dan keluarga dalam bentuk apapun yang bunda butuhkan gitu seperti pekerjaan rumah tadi ya atau misalkan memijat gitu kayak gitu. Kemudian slide. Nah, ini terima kasih untuk bunda-bunda semuanya yang sudah hadir di Zoom kali ini. Jadi, seorang ibu menyusui adalah surga bagi bayinya. Setiap tegukan adalah pengalaman penuh kehangatan dan kecintaan. Dan bunda harus ingat, eh, menyusui itu seandainya tidak ada kendala, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya nanti kemungkinan menemukan kendala dan tiap ibu itu kendalanya berbeda-beda, Bunda harus ingat, Bunda harus keras kepala dengan kendala tersebut gitu. Jadi Bunda harus lebih kuat daripada masalah-masalah tersebut untuk keberhasilan menyusui. Kayak gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Yuleni dan Bu Risda atas pemaparan yang sangat informatif dan jelas. Semoga bunda-bunda mendapatkan banyak ilmu baru yang bisa diterapkan pada si kecil ya. Oke, bunda-bunda, kini saatnya kita masuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom chat. Kami akan membacakan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh Bu Risda dan Bu Yuleni. Dan akan ada 3 pertanyaan dari saya ya Bun. Nanti kalau misalnya bisa jawab, bakal ada hadiah dari Rumah Cinta Syamil. Bu Risda dan Bu Yuleni, apakah Ibu sudah siap menjawab beberapa pertanyaan dari bunda-bunda yang hadir di webinar siang hari ini? Siap. Oke, ayo Bun, boleh diajukan pertanyaannya di kolom chat ya. Ayo Bunda, boleh banget nih tanya-tanya seputar materi yang tadi sudah dijelaskan atau seputar ASI. Ayo Bu Rani, Bu Lia, Bu Syafira, Bu Andini, ada yang ingin ditanyakan? Ayo bunda-bunda yang ingin bertanya, boleh silakan. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bunda Syafira ya. Dari Bunda Rani. Apakah makanan yang kita makan berpengaruh terhadap produksi ASI? Bagaimana ya? Oke, baik. Selamat siang, Bunda Rani. Mbak Risda, izin saya jawab dulu ya, Mbak. Jadi, kalau untuk makanan nih, apakah berpengaruh? Enggak. Kalau untuk produksi atau jumlah, kalau kondisi status ibunya gizinya baik, sebenarnya tidak. Ya, Mbak ya. Jadi, kalau kecuali ya, Bun, kondisi dengan ibu yang mengalami gizi buruk. Nah, kalau ini akan baru berpengaruh terhadap produksi. Kalau misalkan bundanya status gizinya baik, bunda mau makan daging dengan ibu yang makan tempe, produksinya sama. Namun ada hal yang penelitian terbaru, anak ini sudah mulai merasakan rasa itu bahkan dari mulai kandungan gitu, diperkuat dengan rasa dari ASI. Jadi itu sudah mulai mengenalkan rasa, mungkin yang membedakan itu. Tapi kalau untuk jumlah atau produksi dari makanan ini tidak, selama tadi status gizi bundanya ini baik. Kalau gizinya buruk baru ini akan membuat produksinya akan menurun, sehingga kondisi kesehatan bundanya harus terjaga. Jadi selain tadi kondisi payudara, kondisi status gizinya juga gitu. Status gizi itu apa yang dinilai? Paling mudahnya mungkin Bunda pernah dengar berat badan ideal gitu dari BMI-nya. Dia tidak underweight atau tidak gizi kurang kayak gitu, Bunda. Apakah sudah cukup Bunda atau masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh Bunda, kalau misalkan mau kita ngobrol pun nggak masalah ya. Jadi biar kita juga nggak kaku, di sini kita lebih ke sharing aja. Bagaimana Bunda Rani? Apakah sudah cukup? Atau mungkin lanjut ke pertanyaan
pertanyaan Oke, lain dulu ya. lanjut pertanyaan. Terima kasih Bu Yuleni untuk jawabannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, untuk pertanyaan kedua ini, Kak mau tanya kalau pakai suplemen booster bagaimana ya? Suplemen ASI booster bagaimana? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Syafira ya untuk terkait ASI booster dalam bentuk suplemen ASI. Nah, sebenarnya baik lagi tadi yang seperti dijelaskan oleh Dokter Yuleni, makanan itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya terhadap produksi ASI. Jadi produksi ASI itu kan di faktornya itu karena kerjanya hormon prolaktin ya gitu ya. Dan satu lagi untuk aliran ASI sendiri dari hormon oksitosin. Nah, hormon prolaktin ini dia itu bekerja kalau misalnya dia ada perangsangnya. Ya, perangsangnya itu adalah pengosongan ASI. Jadi semakin sering ibu susui anaknya secara langsung gitu ya, apalagi kan ASINya semakin kosong tuh di payudara. Nah, nanti setelah kosong diproduksi lagi tuh sama hormon prolaktin. Jadi yang membuat ASI booster sesungguhnya itu ya apa namanya? Dari pengosongan ASI itu sendiri gitu ya, atau pengosongan payudara ibu. Nah, kalau misalnya untuk alirannya supaya alirannya lancar dan lain-lain itu yang tadi juga sempat dibahas terkait LDR gitu ya. Nah, itu alirannya bisa apa namanya dimaksimalkan gitu ya supaya efektif supaya lancar itu dengan rasa bahagia ibu dengan cara memikirkan bayi gitu ya. Nah, supaya alirannya lancar. Nah, sedangkan untuk suplemen ASI booster sendiri memang ada beberapa jenis gitu ya apa zat-zat yang namanya galaktogok. Nah, tapi zat-zat ini juga memang bersifat alami gitu ya, Bunda, dan bukan dalam bentuk suplemen gitu. Ada juga sih yang dalam bentuk suplemen, tapi kadarnya dan lain-lain bisa Bunda konsultasikan dengan dokter gitu ya, apa namanya dokter konselor menyusui gitu ya untuk di apa namanya di resepkan gitu ya galaktogok yang memang benar-benar untuk suplementasi ASI gitu ya. Tapi pada dasarnya dengan cara pengosongan payudara yang terus-menerus gitu ya, yang berkala dan dilakukan terjadwal juga boleh. Terus habis itu juga sebaiknya menyusui secara langsung agar proses pengosongannya itu maksimal. Dan satu lagi aliran ASINya supaya lancar itu dengan cara bundanya yang happy gitu ya, nggak boleh sedih-sedih. Pokoknya selalu apa namanya memikirkan bayi gitu ya. Sebagai orang tua kita juga harus mengalah gitu ya Bunda. Semoga membantu ya jawabannya Bunda Syafira. Bagaimana Bunda Syafira? Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Atau sudah cukup Bunda Syafira? Oh, baik. Terima kasih Bu Rizda untuk jawabannya. Semoga dapat bermanfaat untuk Bunda dan kita semua. Oke, ini ada pertanyaan dari Bunda Andini. Jika izin bertanya, apakah benar kalau ibu menyusui tidak boleh memakan makanan pedas? Iya, izin saya jawab ya Bunda. Sebenarnya pada dasarnya gini, makanan yang ibu makan itu memberikan rasa ke ASI, tapi bukan berarti apa yang ibu makan itu akan keluar ke adik gitu. Jadi artinya ibu makan cabai, adik makan cabai, enggak. Tapi memang nanti Bunda lebih ke ini, dilihat lagi. Jadi ada memang kondisi yang bayinya jadi diare gitu, karena dia kan tetap nih ada yang keluar gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, ya memang sebaiknya jangan. Tapi nanti Bunda boleh tes gitu. Makanya dikit nih, lihat respon adik. Kalau nggak ada masalah apa-apa, sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan. Jadi lihat lagi respon adiknya gitu. Karena memang ini sering mungkin dengar kayak gitu ya. Jangan ini, jangan itu, dan segala macam gitu. Karena yang benar-benar tidak diperbolehkan sebenarnya ada obat-obatan tertentu gitu. Itu sih yang ini seperti contohnya Bunda ada obat antibiotik yang membuat asinya rasanya jadi pahit gitu. Sehingga itu akan menyebabkan adik jadi nggak mau nenen gitu. Kayak gitu atau tadi obat-obat yang sedatif atau obat-obat yang ngebuat hilang kesadaran gitu. Obat yang biasanya digunakan untuk
gampang contohnya obat-obat narkotika yang bikin ngefly itu juga nggak, untuk ibu hamil sangat-sangat dibatasi karena membuat adiknya juga mengalami penurunan kesadaran. Untuk makanan, tadi Bunda lihat respon adik. Ketika Bunda makan pedas nih dikit nih, adik nggak masalah, BAB-nya nggak ada keluhan lain dan segala macam. Berarti insya Allah itu nggak terlalu bermasalah. Jadi boleh silakan saja kayak gitu. Tapi ketika ada permasalahan, jadi ada keluhan, ada diare atau apa, berarti sebaiknya Bunda jangan dulu stop dulu selama menyusui gitu. Apalagi eksklusif kan, ada bener-bener tergantung dengan ASI kita gitu. Sebisa mungkin Bundanya tahan dulu gitu sampai nanti akhirnya ada udah MPASI, sudah mulai perlahan, boleh nanti dicoba lagi kayak gitu. Masya Allah, terima kasih ya Bu Yuleni atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan lagi nih Bun dari Bu Rani. Mau tanya sekali lagi, ASI saya selalu kurang, anak saya selalu masih mau, padahal saat DBF sudah tidak keluar lagi, sudah kosong. Akhirnya saya kasih sufor, apakah tidak apa-apa? Usia bayi baru 40 hari. Nah, baik, saya izin menjawab ya pada Bunda Rani. Terima kasih pertanyaannya, Bunda. Nah, ini sebenarnya untuk pemberian sufor gitu tetap Bunda harus konsultasikan dulu kepada dokter anak gitu ya. Bukan sufor yang dijual komersil gitu ya. Nah, itu juga bisa sufor itu untuk diresepkan oleh dokter anak gitu ya. Jadi sebaiknya pemberian sufor baik lagi boleh Bunda berikan dengan catatan dan harus ke dokter anak untuk konsultasi. Tapi kalau seandainya Bunda memang pengen banget DBF aja, pengen banget menyusui aja gitu ya, karena memang mumpung baru 40 hari nih dede bayinya gitu ya. Nah, boleh Bunda apa namanya ke konselor menyusui untuk dilatih lagi proses menyusuinya. Nah, itu kan Bunda bilang padahal saat DBF sudah tidak keluar lagi. Nah, biasanya Bunda kalau misalnya kayak gitu berarti bisa Bunda susui sebelahnya gitu ya. Jadi bukan cuma satu satu payudara tapi dua payudara gitu. Nah, nanti kalau misalnya payudara yang sebelahnya udah kosong, Bunda kan payudara yang satunya lagi kan lagi proses produksi lagi gitu ya Bunda ya. Nah, di proses produksi lagi Bunda bisa apa namanya alihkan ke payudara yang satunya gitu. Jadi menyusui di dua payudara. Nah, terus kalau misalnya memang tidak keluar alirannya, Bunda boleh rangsang dengan tadi pijat oksitosin. Nah, nanti Bunda boleh apa namanya minta tolong sama keluarga atau sama ayah untuk mempraktekkan gitu ya contoh pijat oksitosin nah, tadi gitu ya itu ada di YouTube gitu itu mudah sekali untuk apa namanya Bunda praktekkan di rumah gitu. Nah, saran saya untuk saat ini Bunda boleh konsultasikan dulu kepada dokter spesialis anak untuk takaran dari susu formula gitu atau jenis susu formula yang apa namanya boleh dikonsumsi oleh dede bayinya gitu. Tapi kalau misalnya tadi balik lagi kalau misalnya Bunda mau kembali lagi namanya itu relaktasi gitu ya. Relaktasi atau Bunda kembali lagi menyusui DBF gitu ya. Nah, itu Bunda harus benar-benar stop pemberian dotnya gitu. Kalau misalnya Bunda sekarang apa namanya memberikan sufor, alangkah baiknya kalau sekarang pemberian sufornya itu jangan melalui dot gitu ya. Tadi karena beberapa bahaya pemberian dot. Nah, Bunda boleh memberikan sufornya dengan media lain gitu ya. Tadi sendok, cangkir atau spoon feeder atau squid sama seperti ASI perah gitu ya. Nah, dimulai dari situ dulu. Nah, nanti kalau misalnya sudah Bunda proses relaktasi didampingi oleh konselor menyusui. Nah, itu Bunda bisa maksimal lagi pemberian. Jadi nanti ada perhitungannya apa namanya untuk sufornya berapa mili gitu ya. Nanti lama-lama dikurangi dan full untuk menyusui gitu atau dari ASIPRA atau dari menyusui langsung saja Bunda bisa. Nah, itu semua bisa Bunda nanti kalau misalnya Bunda mau konsultasikan lebih lanjut boleh hubungi konselor menyusui terdekat gitu. Tapi saran saya untuk saat ini Bunda bisa konsultasikan dulu ke dokter spesialis anak baiknya bagaimana. Dan untuk apa namanya diskusikan juga dengan keluarga gitu ya terutama dengan ayah
Apakah benar-benar mau lanjut sufor atau keluarga lebih mendukung justru menyusui secara langsung karena lebih ekonomis juga gitu ya Bunda. Nah kalau saran saya sih memang Bunda menyusui langsung aja gitu. Jadi dilatih lagi teknik-teknik menyusuinya supaya nanti bisa menyusui di kedua payudara dan efektif gitu dan tidak kurang gitu. Nah selalu juga pantau nih Bunda karena udah 40 hari gitu ya kalau misalnya bayi itu ada kenaikan berat badan minimalnya apakah sudah sesuai dengan kenaikan berat badan minimalnya gitu kalau misalnya sudah dan cukup dari pemberian ASI saja berarti memang Bunda harus teruskan pemberian ASINya gitu gitu Bunda semoga membantu. Baik sama. Terima kasih untuk Bu Rista ya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Gimana Bunda, ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya cukup ya Bunda. Sekarang giliran saya yang bertanya kepada bunda-bunda ya yang hadir di webinar kali ini. Bunda-bunda saya akan memberikan 3 pertanyaan yang akan saya berikan ke bunda-bunda yang hadir di webinar ini dan yang bisa menjawab bakal ada hadiah dari Rumah Cinta Syamil. Kuis yang pertama itu sebutkan tanda-tanda ibu perlu pra-ASI. Ayo Bunda, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Silakan Bunda yang mau menjawab bisa raise hand. Ayo Bunda, siapa yang bisa menjawab? Sebutkan tanda-tanda ibu perlu pra-ASI. Halo Kak. Halo Bunda Syafira. Aku mau izin jawab. Boleh. Jadi jawabannya itu kalau saat payudara terasa penuh atau bengkak, ingin menjaga produksi ASI, ingin meningkatkan produk ASI. Itu Kak. Masya Allah. Terima kasih ya Bunda Syafira. Jawabannya benar dan nanti untuk hadiahnya akan dihubungi oleh admin Rucisa ya, Bun. Baik, Kakak. Ya, Makasih terima ya. kasih Terima Bunda kasih Syafira. banyak. Untuk pertanyaan yang kedua ini, pertanyaannya adalah apa peran ayah yang dapat dilakukan agar ASI ibu lancar? Ayo bunda-bunda, siapa yang bisa dijawab? Apa peran ayah yang dapat dilakukan agar ASI ibu lancar? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Bunda Lia. Iya Kak, aku mau jawab ya pertanyaannya. Boleh. Yaitu dengan membantu agar mood ibu bagus, menyediakan kebutuhan yang diperlukan seperti suplemen dan vitamin, memijat ibu agar aliran ASINya lancar. Alhamdulillah jawabannya benar ya. Dan nanti untuk hadiahnya akan dihubungi oleh admin Lucisa ya Bunda Lia. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama.
Baik, untuk sesi tanyanya kan sepertinya 2 ya Bun. Dan untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari Bu Yuleni dan Bu Risda, kepadanya dipersilakan. Baik, kesimpulan saya mulai terlebih dahulu dari saya. Jadi Bunda menyusui atau proses menyusui itu memang tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Tidak bisa kalau orang dulu mah kayak secara apa namanya lahiriah udah tahu gitu ya apa aja yang menyusui. Karena kalau zaman sekarang memang kita banyak pengetahuan yang berkembang gitu ya. Nah, Bunda tentang menyusui itu memang harus dipelajari juga gitu, dipersiapkan dan jangan lupa Bunda kalau misalnya ada perlu sesuatu terkait menyusui, boleh Bunda hubungi konselor menyusui terdekat gitu ya. Oke, itu aja kesimpulan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut ke saya ya Mbak ya. Boleh. Saya sebenarnya lebih ke bukan rangkuman, tapi lebih ke ini ya ucapan gitu, ucapan penutup. Terima kasih banyak buat bunda-bunda sudah mau meluangkan waktu dan belajar. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari bersama bisa diterapkan. Pokoknya tadi yang dijelaskan oleh Mbak Rizda, kalau misalkan bunda dalam perjalanan menyusui itu menemukan kendala tadi harus lebih keras kepala daripada kendala tersebut dan Bunda cari dukungan dari keluarga, dari kayak suami gitu, orang tua dan tadi dari yang mengetahui ilmunya. Jadi jangan sampai Bunda salah tempat bertanya sehingga mendapatkan saran yang tidak sesuai, akhirnya malah memperburuk keadaan. Tadi boleh dengan konselor ASI gitu yang terdekat atau kalau terdekat tidak ada boleh lewat online. Yang penting tadi sudah terstandar, dia memiliki sertifikat gitu dan sehingga ilmunya bisa dipertanggungjawabkan atau boleh yang paling dekat gitu bidan atau tenaga medis yang paling bisa Bunda akses terlebih dahulu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara webinar hari ini ya Bun. Terima kasih sekali lagi pada Bu Yuleni dan Bu Rizda atas waktu dan pengetahuan yang sudah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada bunda-bunda yang sudah hadir dan aktif berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi bunda-bunda dalam memberikan ASI terbaik untuk buah hati. Oke, jangan lupa jika ada pertanyaan lebih lanjut atau jika Bunda ingin mendapatkan materi dari webinar ini, jangan khawatir akan ada link yang dibagikan setelah selesai acara ya Bun. Sebelum webinar hari ini berakhir, kita ada sesi foto terlebih dahulu ya Bun. Boleh di on cam dan keluarkan senyum termanisnya ya Bun. Oke, sebentar ya Bunda-bunda, kita tunggu on cam semua.
Oke, Bunda, ayo udah kita langsung cus aja ya. Kalau misalnya aku hitung 1, 2, 3 cus ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Oh iya Bun, aku ada info sebentar nih sebelum kita tutup acaranya. Kita ada penawaran spesial untuk e-course untuk Bunda yang ingin belajar seputar laktasi yang dikemas dalam bentuk e-course, which is ada penawaran dari harga 270.000 menjadi 150.000. Bunda-bunda yang tertarik dan masih mau belajar lebih banyak lagi bisa langsung daftarkan diri untuk e-course kita ya selanjutnya Bun. Insya Allah harganya murah dan sangat bermanfaat untuk Bunda. Dan untuk harga di 150.000 ini khusus hari ini ya Bun. Sebelum kita akhiri, izinkan saya mengingatkan bunda-bunda untuk tetap menjaga kesehatan dan semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Dan untuk selanjutnya diakhiri dengan doa penutup ya Bun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin rabbal alamin. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Terima kasih sekali lagi, semoga kita semua bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Putri Apriyani selaku MC webinar hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live ya. Iya, terima kasih Bu Rizda.